Oke, baik teman-teman, selamat pagi semuanya. Bergabung lagi pada hari ini di Kamis ya, tanggal 18 ya. Di tanggal 18 November 2021. Baik teman-teman, hari ini kita akan masuk pada topik selanjutnya, yaitu adalah perulangan atau biasa disebut dengan looping. Ini pertemuan ke-8 setelah UTS. Kita akan melanjutkan topik ini supaya nanti teman-teman bisa membuat yang namanya program-program sederhana dengan menggunakan perulangan. Nah, untuk capaian pembelajaran pada topik ini, nanti teman-teman akan mengenal tentang perulangan atau looping, ya, mulai dari bentuk perulangan dengan while, do while, for, kemudian nanti teman-teman juga akan bisa mengetahui bagaimana prinsip ya bentuk-bentuk perulangan dan dapat menggunakan perulangan dalam program-program sederhana. Kenapa kita harus belajar yang namanya perulangan atau looping? Contoh bila kita ingin menginput dan mencetak bilangan dari 1 sampai 100 atau bahkan sampai 1000. Tentunya kita akan merasa kesulitan jika kita menggunakan yang namanya perintah untuk cetak layar gitu ya. Dengan perintah contohnya cout 1 2 3 4 sampai 100. Namun dengan struktur perulangan, proses tersebut bisa kita tuliskan, bisa kita buat hanya dengan 3 baris kode ya. Bisa mencetak angka dari 1 sampai 100 bahkan sampai 1000. Nah, itulah kenapa kita harus belajar yang namanya perulangan. Dan untuk apa nanti perulangan ini kita akan gunakan? Nah, analoginya seperti ini kawan-kawan ya, biar nanti teman-teman bisa lebih paham untuk apa looping atau perulangan ini kita gunakan. Perulangan adalah suatu pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang sampai kondisi tertentu terpenuhi. Juga digunakan untuk menghasilkan perulangan sejumlah n kali yang dispesifikasikan. Contoh di sini, perhatikan. Ini gambar yang sebelah kiri ya. Nih. Kita akan membuat yang namanya cetak ke layar, tulisannya adalah tutorial pemrograman C++. Nah, ketika kita ingin melakukan yang namanya pencetakan ke layar sebanyak 10 kali dengan menggunakan statement tutorial pemrograman C++, kalau tanpa menggunakan yang namanya looping atau perulangan, maka kita akan membuatnya seperti ini. Perintahnya cout, 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 cout sampai 10 kali. Hasilnya di layar ya akan muncul seperti ini. Cuman bagaimana cara menyelesaikannya supaya lebih simpel? Oke, kalau datanya cuma 5 atau kalau yang mau kita tulis statementnya hanya 5 atau 10 itu tidak masalah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau statementnya ini atau perintah yang akan kita tulis ini dengan statement yang sama itu lebih dari 10. Bisa 100 bahkan 1000. Maka apa algoritma yang akan kita gunakan? Apa bentuk struktur yang akan kita gunakan? Maka kita gunakanlah nanti yang namanya perulangan untuk mencetak kalimat ini baik dengan menggunakan for, menggunakan while, dan juga do while. Perintah dalam struktur perulangan ada beberapa perintahnya ya. Yang pertama ada yang namanya for, ini nanti akan kita bahas, kemudian ada while, kemudian do while ya. Kemudian ada yang namanya continue and break dan juga pernyataan go to. Hari ini kita akan selesaikan dulu untuk awalan, yaitu dengan for dan while. Minggu depan kita akan masuk ke do while, continue and break, dan go to. Seperti apa ini penerapannya. Ya. Pertama kita akan mengenal dulu apa itu yang dimaksud dengan struktur perulangan dengan for. Struktur perulangan for biasa digunakan untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlah perulangannya. Jadi dengan for itu di syarat kondisinya batasnya untuk melakukan perulangan itu sudah diketahui. Ya. Dari segi penulisannya, struktur perulangan for
tampaknya lebih efisien karena tersusunannya lebih simpel dan sederhana. Pernyataan for digunakan untuk melakukan yang namanya looping. Pada umumnya looping yang akan dilakukan oleh for telah diketahui batas awal. Nah, sekarang kita lihat apa bentuk umum dari perulangan dengan menggunakan yang namanya for. Sintaksnya seperti apa? For, buka kurung, statement 1, statement 2, statement 3. Statement 1, untuk inisialisasi atau nilai awal variabel. Statement 2, ini untuk kondisi atau persyaratannya, di sini, persyaratan pengulangannya. Kemudian statement 3, ini untuk penambahan nilai variabel, di sini, increment maupun decrement. Nah, flowchart untuk for, nah ini adalah yang namanya init ya, inisialisasi nilai awal di sini. Kemudian ini adalah conditionnya, syarat dan kondisi. Kemudian ini adalah increment jika benar syarat dan kondisinya, maka akan ada yang namanya penambahan nilai. Sudah? Nah, kalau kondisinya sudah tidak terpenuhi, maka program akan stop langsung. Contohnya di sini kita lihat dalam implementasinya pada program sederhana. Ya. Integer A, ini adalah variabel A. For A sama dengan 1. Ini adalah inisialisasi nilai awal. Artinya apa? Pengulangan akan dilakukan, pengulangan akan dimulai melalui yang namanya nilai awal di sini, yaitu adalah 1. Di mana A kurang dari sama dengan 10. Ya. Ketika A-nya masih kurang sama dengan 10, maka akan dilakukan penambahan nilai variabel terhadap A. Cetak A. Nah, sekarang kita akan mulai dari 1. Ya, A sama dengan 1. A kurang sama dengan 10. True. Nih, true ya. If condition true. Sudah? Maka A++. Tambahkan A-nya 1. Dicetak jadi 2. Nilai awalnya kan 1 tadi. Ya. Ketika syarat ini terpenuhi, A tambah 1. Ya, tambahkan variabel A 1. Berarti 1 tambah 1, 2. Kemudian di sini nilai awalnya 2. A sama dengan 2. 2 kurang dari 10, true. Tambahkan 2 tambah 1, 3. Sep, nilai awalnya 3. A kurang sama dengan 10, true. Tambahkan 3 tambah 1, 4. Begitu seterusnya sampai batasnya di sini adalah 10. Sampai di sini, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Paham nggak kira-kira? Pak, itu kan kurang dari 10 ya Pak ya? Tapi itu di sampingnya itu pas udah di run-nya kan Pak ya? Iya. Itu nyampe 10 Pak? Karena di sini batasnya adalah sama dengan 10. Oh, jadi hasil akhirnya 9 ditambah 1 gitu Pak? Yes, sampai batasnya 10 karena di sini ada sama dengan. Seperti itu. Oh, ya. gitu. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Mau nanya Pak? Ya, silakan. Kalau ngebuat itu kalimat gimana Pak? Itu kan kayak penjumlahan. Nah, kalau buat kalimat. Ya, kalau kalimat sama aja. Di script yang di sini, kalau kalimat cout, apa statementnya di sini? Oke? Contoh perulangan dengan menggunakan for, teman-teman bisa lihat di sini ya. Kita akan mencetak yang namanya bilangan dari 1 hingga 10. Baik secara menaik, secara menurun, menampilkan bilangan ganjil, menampilkan bilangan genap, mencetak kalimat. Nah, contohnya di sini adalah, perhatikan, kita akan mencetak bilangan naik. Integer A. For A sama dengan 1, A kurang sama dengan 10. Plus A. Ya, atau A++. Nah, cout A, cetak A. Maka nanti ketika dieksekusi, maka akan muncul untuk mencetak bilangan naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagaimana supaya ini bisa ada jarak atau spasinya? Teman-teman nanti tambahkan cout, ya, insertion, petik 2, spasi petik 2, baru insertion lagi, baru A.
Itu artinya adalah untuk membuat yang namanya spasinya. Ini untuk mencetak bilangan yang namanya naik. Ya, perhatikan. Kalau kita ingin mencetak bilangan naik dengan for, hal yang perlu pertama sekali kita perhatikan adalah di sini batasnya. Batas yang ditentukan sampai mana, inisialisasi nilai awal. Boleh nggak Pak ini dari 0? Nggak masalah. Nanti dia dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu untuk yang namanya menaik. Sekarang kita akan melakukan yang namanya perulangan dengan for untuk mencetak bilangan menurun. Berarti apa kalau dia menurun? Kalau menurun berarti kita harus konsentrasi ke statement satunya ini, inisialisasi nilai awal. Mulai dari batas mana yang akan kita cetak menurun. Contoh dalam hal ini adalah for A sama dengan 10, batasnya dari 10. Kemudian di sini lihat, kalau dia menurun berarti A-nya harus lebih dari sama dengan 1, ini batasnya. Kemudian kalau syarat ini terpenuhi, maka lakukan yang namanya pengurangan. Jangan plus A. Karena kita akan melakukan pengurangan terhadap nilai variabel A. Sehingga begitu dicetak, maka akan muncul seperti ini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Pak, itu kalau bilangannya sudah habis dikurang, itu udah stop ya dia? Stop. Dia stop. Makanya batasnya adalah sampai di sini. Batas variabelnya adalah ini. Selama kondisinya ini memenuhi, maka akan terus dilakukan perulangan. Kalau sudah sampai batas ini, maka program akan stop. Dia akan mencetak langsung. Contoh di sini kita akan buat yang namanya integer A dan X. A dan X ini adalah variabel. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah menggunakan yang namanya statis untuk mencetak bilangan naik dan bilangan menurun. Nah, bagaimana kalau di sini untuk syaratnya belum diketahui batasnya? Maka kita gunakan nanti inputan dari keyboard seperti ini. Ya. Integer A dan X. Ini adalah variabel A untuk perulangannya, ini adalah batasnya. Sehingga ketika kita ingin melakukan yang namanya pencetakan bilangan naik, maka script yang akan kita gunakan hanya seperti ini, kawan-kawan. Ya. For A sama dengan 1, A kurang sama dengan X. Lupa X ini apa? X ini adalah nanti kita akan menentukan sampai batas mana dia melakukan perulangan. Jika ini terpenuhi, maka akan dilakukan penambahan. Cout ini adalah untuk membuat yang namanya spasi. Cetak A. Ya, ini untuk bilangan yang namanya bilangan naik. Nah, sekarang kita run. Oke. Masukkan jumlah bilangan. Jumlah bilangannya adalah 10. Berarti batasnya sampai berapa nanti? Sampai 10. Nah, sekarang kita enter. Perulangan dengan for mencetak bilangan naik, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini bilangan naik. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Skrip apa yang akan dijalankan? Nah, itu yang perlu. Ya. Nah, for A sama dengan 1, artinya adalah inisialisasi nilai awalnya adalah 1. Ini. Kemudian, selama A kurang sama dengan X, X-nya tadi batasnya adalah 10, kalau ini true, maka akan dilakukan penambahan nilai pada variabel, yaitu 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai batasnya sini. Nah sekarang, gimana Pak kalau kita ingin membuat statis? Seandainya ini nggak ada. Di sini batasnya adalah 20. Contoh, ini statis. Ya, ini saya matikan dulu. Nah sekarang kita run. Nah, dia otomatis akan nyetak. Sampai berapa? 19. Kenapa? Karena di syarat kondisinya itu adalah A kurang dari 20.
Oke, nah sekarang untuk bilangan menurun. Nah, ini. Satu-satu ya. Menurun. Ayo. Demas. Saya balikin ini jadi X ya. Belum diketahui nilainya. Udah. X aja. Oke, biar terbiasa gitu. Ya, dinamis. Oke, Demas. Silakan diselesaikan. Bagaimana kita ingin mencetak bilangan menurun? Skripnya, ayo. A sama dengan 10, Pak. 1 kan habis, Pak, kalau menurun. Ayo, konsentrasi. Inisialisasi nilai awal kita mulai dari mana? Ayo. Dari A sama dengan 10. Ini loh, dinamis loh. Oh, dinamis. Ayo. Bentar dulu, Pak. Iya. Variabelnya 1 ya. Mencetak bilangan menurun. Ayo, Koko, Demas, Apipa, Arif. Masukin itu apa? Bukan X, CI-nya. Iya. For A sama dengan? Hello. A sama dengan X. X. Iya. Jadi masukin siapa? Oke. Statement kedua, syarat dan kondisi bagaimana? A kurang ya lupa. Ayo. Kok jadi bingung ya? Kurang sama dengan 1, Pak. Kurang sama dengan 1. Oke. Kemudian? Kurang A. Oke, kurang A. Sorry. Kurang A. Oke, kita mainkan. Masukkan jumlah bilangan 10. Enter. Hilang. Kosong dia. Piye? Kenapa kosong? Kira-kira apa yang salah? Monggo dianalisa. Coba yang itu, Pak. Kenapa? Yang arah panahnya itu, Pak, kayaknya kebalik. Ini. Ya, coba, Pak. Oke. Sorry. Begini. Ya, dulu, Pak. Yakin? Oke, yakin aja dulu ya. Kita rap. Yakin aja dulu, kita coba. Oke, masukkan jumlah bilangan. Jumlah bilangannya 10. Enter. Wah, ternyata benar. Ya. 10, 9, 8, 7, 6. Kurang kebalik kan ya? Iya. Nah, makanya saya bilang konsentrasi di syarat dan kondisinya. Ini untuk mencetak yang namanya bilangan menurun, variabel A-nya sama dengan batasnya inisialisasi awal yang kita inputkan berapa. Sudah. Kemudian syarat dan kondisinya apa jika terpenuhi? Yaitu adalah A lebih sama dengan 1. 10 lebih sama dengan 1. True or false? True. Lakukan pengurangan. 9 lebih sama dengan 1. True. Lakukan pengurangan. Sampai nanti dia ketemu di sini 1. Nah, itu. Paham ya? Nah, sekarang untuk mencetak yang namanya bilangan ganjil. Monggo. Mainkan lagi. Bilangan ganjil. Ya. Bilangan ganjil secara menurun. Oke, menurun aja tidak masalah. Atau menaik. Cara menaik dulu. Ya. Ayo. A sama dengan 1. Kemudian syaratnya apa? A kurang sama dengan
X. Nah, kemudian di sini adalah dengan A plus sama dengan 2. Ya. Oke, sekarang kita cek. Celep. Nah, masukkan bilangannya 20. Enter. Nah, maka bilangan ganjil dicetak 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Ya. Oke, sekarang bilangan genap. Ganti lagi. Ya. Gimana bilangan genap? Ayo. Kita mulai dari for A sama dengan 0 contohnya. Ya. Sekarang kita run. Masukkan jumlah bilangan 20. Enter. Nah, maka akan dicetak yang namanya bilangan genap. Ya. Nanti teman-teman bisa bereksperimen ya. Mencetak bilangannya bebas aja gitu. Mau dia 100 segala macam, intinya adalah skrip yang akan dijalankan itu benar. Contoh di sini 100 jumlah bilangannya. Nah, maka dia benar akan mencetak sebanyak sampai 100 untuk bilangan genap. Ya. Nah, ini nanti praktikumnya teman-teman aja. Oke, pertanyaan siapa tadi? Koko. Koko tadi bertanya ya, kalau bagaimana kalau kalimat. Nah. Oke. Nah, kalau kalimat Koko kita hanya tuliskan di sini skripnya saja. Apa? Ya, si out contohnya adalah nama saya anak kuliahan gitu deh. Saya anak kuliahan. Udah gitu aja. NPL. Ini skrip yang akan dijalankan. Udah. Nah, sekarang kita run. 10. Nah, maka akan dicetak di sini. Kita ganti dulu biar enak dilihat. Ini adalah mencetak kalimat. Kita jalankan. Nah, jumlah yang akan dicetak adalah 20. Nah, maka dia akan mencetak statement sebanyak yang namanya 20. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke struktur perulangan yang kedua. Kalau tadi dengan for, ingat yang dengan for tadi. Nah, sekarang kita masuk ke struktur yang kedua, yaitu ada yang namanya while. Perulangan while banyak digunakan pada program yang terstruktur. Perulangan ini banyak digunakan bila jumlah perulangannya belum diketahui. Proses perulangan akan terus berlanjut selama kondisinya bernilai benar atau tidak sama dengan 0, dan akan berhenti bila kondisinya bernilai salah atau sama dengan 0. Bentuk umum perulangan while sebagai berikut. Perhatikan, while syaratnya dulu, baru pernyataan atau perintahnya apa. Ini kalau dia pernyataan perintahnya ini satu script. Kalau dibentuk perulangan file yang pernyataannya lebih dari satu script, maka kita gunakan di sini yang namanya kurawal. Ya, saya harap teman-teman masih ingat. Nah, sekarang kita lihat flowchart-nya. Pengujian ungkapan pada while dilakukan sebelum bagian pernyataan. Oleh karena itu, ada kemungkinan bagian pernyataan pada while tidak dijalankan sama sekali, yaitu kalau kondisi yang pertama kali bernilai salah. Perhatikan flowchart-nya. Ya. Kondisinya jika salah, maka dia akan langsung stop. Selesai. Jika benar, maka akan muncul yang namanya pernyataan. Kita lihat bagaimana penerapannya dalam program yang sederhana. Ya. Berikut contoh program perulangan dengan while untuk menampilkan C++ sebanyak 10 kali. Lihat.
Tadi kan kita sudah mencetak kalimat dengan for. Bandingkan kalau dengan while, mana yang lebih mudah teman-teman gunakan, apakah dengan for atau dengan while. Ya, outputnya sama, mencetak yang namanya kata atau kalimat seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba lihat teman-teman bagaimana cara penerapan ya dengan menggunakan yang namanya while untuk mencetak bilangan. Nah, sekarang kita mulai dari yang namanya kalimat dulu ya. Nah, kita membutuhkan di sini ada yang namanya variabel yang sudah diinisialisasi nilai awal. A sama dengan 1. Sudah? While A kurang dari X. Cout. Ini adalah skripnya, mengulang 10 kali, baru nanti lakukan penambahan yang namanya mengubah nilai pencacah. Nah, sekarang karena di sini untuk syarat dan kondisinya belum diketahui, maka kita buatkan di sini untuk menginisialisasi yang namanya nilai X. Ya. Masukkan nilai X. Sin X. A, X. Ya. Oke, kita masukkan nilai X. Nilai X-nya adalah 10. Ya. Maka akan dilakukan yang namanya pencetakan kalimat mengulang 10 kali seperti ini. Sama nggak dengan for yang tadi hasilnya? Sama, nggak masalah gitu loh. Nggak ada perbedaan. Cuman bedanya apa? Bedanya hanya di strukturnya ini saja bedanya. Nah, untuk praktikum, perhatikan teman-teman, dari apa yang sudah kita buat tadi, ya, teman-teman nanti akan melakukan yang namanya eksperimen atau latihan-latihan ringan mengawali perulangan dengan for ini untuk membuat yang namanya mencetak program dengan for untuk bilangan naik, bilangan menurun, bilangan ganjil, bilangan genap, dan juga kalimat. Modifikasi hasil output program di atas menggunakan perulangan dengan while. Jadi nanti satu skrip harus bisa jalan dengan menggunakan for dan juga dengan menggunakan yang namanya while. Gimana kira-kira teman-teman? Paham? Paham ya? Paham. Oke, baik kalau paham ya. Oke, baik kalau sudah jelas ya. Itu saja teman-teman. Untuk hari ini di perulangan kita bisa membahas yang namanya perulangan for dan juga perulangan while.